Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kiki Maria STMSC. Saya adalah dosen tetap di program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Bung Karno di Jakarta. Dalam kesempatan ini saya akan menampilkan video pengajaran sebagai salah satu untuk memenuhi persyaratan dan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi atau disingkat dengan PDT UKTPT, khususnya pada aspek pengajaran. Melalui video ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah kerja praktek arsitektur. Mata kuliah kerja praktek merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6 program studi S1 arsitektur. Bobot mata kuliah kerja praktek adalah 2 SKS, dengan tujuan mata kuliah kerja praktek adalah mata kuliah yang mahasiswanya melaksanakan kerja praktek atau magang yang tidak hanya dituntut untuk memahami pengetahuan teoritis yang dipelajari di bangku kuliah saja, namun juga harus mengetahui akan keadaan kerja di lapangan yang erat kaitannya dengan bidang studi arsitektur, mulai dari studi kelayakan proyek, perencanaan dan perancangan, pelaksanaan hingga tahap dalam operasional atau evaluasi pasca huni yang sangat perlu untuk dipelajari lebih seksama. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK kerja praktek adalah 1. CPMK 1 mampu menjelaskan, memilih aktivitas proyek arsitektur yang relevan. Yang CPMK kedua mampu merumuskan, mengidentifikasikan permasalahan dalam konteks kerja arsitektur. CPMK ketiga mampu menerapkan teori dan melakukan praktek kerja arsitektur secara langsung. CPMK 4 mampu merancang, menyusun, mengevaluasi laporan kerja praktek. Adapun materi pembelajaran mata kuliah kerja praktek arsitektur adalah 1. Persyaratan umum dan khusus kerja praktek, 2. Panduan penulisan laporan kerja praktek, 3. Pendahuluan yang meliputi latar belakang, maksud, dan tujuan, ruang lingkup sistematika penulisan laporan. Yang keempat, data proyek meliputi data umum, data teknis, lokasi, dan fasilitas proyek. Yang kelima, sistem organisasi dan manajemen proyek. Yang keenam, tinjauan bahan bangunan dan peralatan proyek. 7. Pelaksanaan pekerjaan proyek. 8. Kemajuan dan pengendalian proyek. 9. Pembahasan masalah, kesimpulan dan saran. Dan 11. Kelengkapan laporan kerja praktek. Sistem pembelajaran mata kuliah kerja praktek dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Pelaksanaan kuliah sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas atau menggunakan tools Google Meet. Pelaksanaan kuliah asinkronus dilakukan melalui SIAKAD UBK yang merupakan e-learning dari Universitas Bung Karno dan WhatsApp. Metode pembelajaran mata kuliah kerja praktek arsitektur yang melibatkan kombinasi metode pembelajaran aktif atau active learning, yaitu mahasiswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, misalnya melalui diskusi kelompok, studi kasus, atau simulasi yang berisi simulasi negosiasi kontrak, simulasi presentasi proyek, atau simulasi rapat proyek. Metode ceramah dan diskusi membantu mahasiswa memahami materi perkuliahan dan mengaitkannya dengan pengalaman di lapangan. Kemudian metode tanya jawab, metode observasi lapangan atau field study, studi kasus atau studi case study, refleksi dan diskusi berkala, penulisan laporan mingguan, presentasi hasil kerja praktek, dan pembelajaran yang berbasis project atau project based learning. Dalam beberapa kasus, mahasiswa diberi kesempatan untuk terlibat langsung dalam proyek tertentu yang sedang berjalan di tempat kerja praktek. Tujuannya meningkatkan kompetensi teknis dan keterlibatan aktif dalam proses desain nyata. Perkuliahan kerja praktek dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 pertemuan dan perkuliahan dan 2 pertemuan pelaksanaan ujian. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah kerja praktek dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu tugas 1 sebelum UTS dan laporan KP sebelum UAS. Pembobotan nilai akhir mata kuliah, nilai total UTS 30% dikali rata-rata tugas dan UTS, nilai total UAS 40% dikali rata-rata laporan dan UAS, tugas 20% dikali 4 kali tugas, absensi 10 kali dikali 10% dikali 14 pertemuan.
Baiklah, demikian deskripsi umum dan informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah kerja praktek arsitektur pada Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Bung Karno. Selanjutnya akan saya sajikan cuplikan proses pembelajaran salah satu materi pembelajaran kerja praktek pada pertemuan yang kedua yang akan saya sampaikan secara tatap muka di ruang kelas perkuliahan. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih sudah untuk kehadirannya hari ini. Silakan untuk pertama kali isi absen di portal Si Angkat Universitas Bung Karno ya. Silakan isi dulu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ajak sudah? Sudah, Bu. Okto sudah? Oke. Ya, sudah semua. Baik, terima kasih. Untuk pertama kali sebelum memasuki mata kuliah, kita berdoa dulu ya supaya mata kuliah hari ini lancar dan kalian mendapatkan ilmu yang baik pada hari ini. Oke, silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik. Terima kasih untuk kehadiran hari ini. Kita hari ini mata kuliah kerja praktek di pertemuan kedua. Oke, silakan kalian siapkan buku catatan untuk note nanti materi hari ini. Nanti saya akan tetap memberikan soft file untuk materi kuliah hari ini ya. Tapi tetap ada poin-poin khusus yang kalian harus catat. Oke, ini pertemuan kedua berarti saya akan mereview pertemuan satu sebelumnya. Saya sudah menjelaskan mengenai rencana pembelajaran 1 semester atau RPS. Kemudian tugas, UTS, UAS, dan tugas. Saya sudah menjelaskan ya. Dan dasar dari definisi dari kerja praktek itu seperti apa. Sekarang kita masuk ke pertemuan kedua. Oke, pertemuan kedua. Mengenai mekanisme kegiatan kerja praktek. Jadi sebelum kalian mulai kerja praktek, kita harus mengetahui dulu mekanisme kegiatan kerja praktek pada bidang arsitektur. Ya, lanjut. Adapun mekanisme kerja praktek adalah sebagai berikut. 1. Tahap persiapan. Tahap persiapan apain aja sih gitu. Yang pasti otomatis kalian harus menyelesaikan administrasi, membuat KRS, mengisi KRS sesuai dengan apa hal yang bisa memenuhi persyaratan untuk mengikuti mata kuliah kerja praktek. Ya, kemudian kalian sudah mulai memilih mencari tempat kerja praktek. Ya, boleh di konsultan, boleh di kontraktor atau di manajemen proyek. Kemudian tahap kedua, tahap pemilihan instansi. Oke, tahap pemilihan instansi maksudnya adalah instansi ini maksudnya boleh di proyek pemerintah, boleh di swasta dengan bidang yang tadi ya, konsultan, kontraktor, dan manajemen proyek. Ya. Lanjut ke tahap persyaratan akademik, instansi atau perusahaan kerja praktek. Tahap ini otomatis awal dari sebelum kalian mau apply nih kerja praktek di mana. Jadi mengurus perizinan. Perizinan itu seperti membuat surat pengantar dengan catatan kalian sudah punya tujuan kerja praktek nanti di mana nih, PT apa atau di konsultan apa, di kontraktor apa. Nanti kalian membuat surat pengantar sebagai izin kalian untuk bekerja magang di situ. Kemudian lanjut, surat pengantar itu dibuat dari jurusan dengan ditandatangani oleh kepala jurusan, kemudian untuk dikirim ke tempat instansi. Setelah urusan surat pengantar selesai, kalian biasanya boleh email. Ya, sekarang tuh boleh email ya ke PT yang dituju. Boleh juga kalian mengantar langsung ke proyek atau ketemu pembimbing atau koordinator di lokasi ya. Jadi ada 2 opsi, boleh, itu semua boleh. Yang penting surat itu masuk sebagai surat pengantar atau surat izin kalian untuk diterima kerja praktek di tempat tersebut. Nanti setelah dapat surat pengantar nih, kalian akan ada balasan, baik itu di email, baik itu nanti kalian dipanggil lagi di tempat kerja praktek bahwa kalian diterima, ya, untuk
melaksanakan kerja praktek seperti itu. Lanjut, tahap pendekatan umum. Jadi tahap pendekatan umum itu maksudnya adalah bagaimana sih pelaksanaan sebuah proyek atau kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan kalian, terutama misalnya jurusan arsitektur. Berarti biasa sama pembimbing itu nanti kalau udah diterima, kalian akan dialihkan kemampuan kalian apa sih, skill kalian di situ, apakah kalian masuk dalam tim apa gitu. Misalnya di konsultan dia ada tim arsitek, ada tim RAB, ada tim survei. Nah jadi misalnya kalian nih jatuh nih di bagian arsitektur bangunan, baik itu perencanaan, masuknya di tim divisi arsitektur ya, termasuk membuat gambar atau merevisi gambar sampai ke 3D. Sama sih sama kuliah arsitek, hanya bedanya kalian praktek magang di tempat itu ya, sama aja prosesnya seperti kuliah. Kemudian kita lanjut ke tahap pelaporan dan feedback akademik perguruan tinggi. Jadi kalian itu tetap saat kalian melakukan kerja praktek dengan ada pembimbing di tempat, kalian tetap berkonsultasi atau asistensi dengan dosen pembimbing. Dosen pembimbing itu adalah saya. Jadi kalian akan progres setiap minggu. Udah sampai mana nih dengan membuat logbook. Ya ada logbook ya, laporan proses progres kalian selama melaksanakan kerja praktek. Jadi selama mana prosesnya kalian bimbingan dengan saya asistensi, kemudian saya ACC tanda tangan, dan pembimbing di sana pun di kerja praktek seperti itu ya. Jadi dua belah pihak kita harus di ACC progres kemana. Lanjut ke jadwal kegiatan kerja praktek. Jadwal kegiatan kerja praktek itu biasanya baik itu di konsultan, baik itu di kontraktor sebagai pelaksana, biasa 3-4 bulan ya. Jadi kurang lebih 16 minggu. Jadi baik itu pekerjaan yang perencanaan proyek, kegiatan studi atau kantor, atau pekerjaan yang di lapangan, surveyor, QC atau QS, atau kalian di kontraktor pelaksana, nilai jumlah ininya pelaksananya 3-4 bulan. Tapi untuk berapa minggu sekalinya tuh bebas ya, tergantung kebijakan dari tempat kerja praktek, begitu ya. Oke, kita udah ke pada selanjutnya. Nah, masuk ke tugas nih. Berarti karena kalian sudah pertemuan kedua, berarti tugasnya sudah mencari tempat kerja praktek. Bagi yang sudah dapat harus sudah apply, baik itu di email atau langsung ke tempat kerja praktek ya. Nah, di sini kenapa saya tulis ada konsultan arsitektur, kontraktor bangunan, manajemen konstruksi atau manajemen proyek. Nah, konsultan arsitektur itu banyak sekali. Jadi konsultan arsitektur itu ada konsultan bidang arsitektur itu ada konsultan arsitektur, konsultan interior, konsultan lighting, konsultan landscape, banyak banget nih gitu. Jadi tergantung minat kalian atau kalian sesi mengarahkan di minat kalian apa nih. Misalnya kamu suka, misalnya Diki suka arsitektur hijau, carilah konsultan bangunan arsitektur hijau, gitu ya. Misalnya Anya suka konsultan lighting, misalnya boleh kali kamu di konsultan interior. Jadi ilmu yang berkembang itu bisa kita dapatkan arsitektur secara umum, kemudian kalian pada saat kerja praktek nanti ilmu yang didapat lebih banyak lagi sesuai dengan minat masing-masing. Oke? Sekarang di kontraktor bangunan, boleh pelaksana, nanti kerjasama dengan sipil, ya. Jadi melaksanakan project. Jadi kalian di site bukan di kantor kerjanya. Kalau di konsultan biasanya di kantor, kalau di kontraktor bangunan biasanya di site atau di lapangan, ya. Jadi pekerjaannya itu melaksanakan kegiatan. Banyak banget tuh kegiatannya, misalnya bagian interior, bagian fasad, atau bagian survei seperti QC dan QS, quality control atau quality surveyor, begitu ya. Lanjut manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi ini biasanya di kantor, kerjanya manajemen administrasi project, baik itu bisa, baik itu di kantor, begitu ya. Kita kerja praktek kita sampai 4 bulan tuh tadi. Setelah itu kita ada UTS, setelah itu ada UAS. Nah, kita itu setelah kerja praktek ada membuat laporan kerja praktek, contohnya seperti ini, ya, laporan kerja praktek. Nanti gambarannya seperti ini. Jadi setelah kalian kerja praktek 3-4 bulan kalian membuat laporan. Dan ini salah satu tugas besar ya, setelah melakukan kerja praktek tadi kan membuat ini ya, laporan kerja praktek. Laporan kerja praktek ini, kalian kira-kira udah pernah lihat nggak sih?
atau pernah baca laporan kerja praktek contoh? Ada sebenarnya contohnya banyak nih di perpustakaan kita punya perpustakaan UBK dan perpustakaan teknik nih lengkap ini. Jadi bisa kalian sebagai contoh kalian atau acuan kalian dalam penulisan laporan kerja praktek. Jadi silakan dilihat di perpustakaan kita teknik dan perpustakaan fakultas universitas contoh kerja praktek sebagai acuan kalian. Jadi kan biar seragam. Nah, kita seperti biasa di jilid seperti ini ya. Setelah saya ACC, jadi prosesnya adalah kalian mengirimkan file laporan ke saya by email. Kemudian nanti kita cek sama-sama atau ketemu saya langsung kita cek untuk saya pengesahan. Nanti kan di halaman sini ada lembar pengesahan di sini. Nah, lembar pengesahan untuk saya ACC. Jadi setelah saya tanda tangan, kalau dia menandatangani di sini, kepala divisi menandatangani, berarti saya nyatakan kalian sudah selesai ya laporannya. Nanti setelah selesai laporannya, kalian mengumpulkan di TU untuk dijilid ya. Nanti dimasukin laporan kalian masuk ke perpustakaan kita. Oke. Nah, ini untuk cover ini nanti kita seragam, baik itu warna, baik itu judul covernya, kita seragam ya, harus seragam. Dan kemudian susunan sistematikanya pun harus sama seragam. Di sini daftar isi, kemudian bab 1 sampai bab 5 pendahuluan dan seterusnya, dan paling belakang otomatis wajib ada lampiran. Lampiran ini isinya apa saja ya, logbook ya. Nih seperti ini ya, gambar-gambar dokumentasi atau keterangan ngapain aja sih kerja praktek kalian gitu ya. Di logbook nih. Ini logbook ya. Oke. Nanti tugas kalian per minggu untuk asisten saya untuk logbook ini. Oke. Jadi nanti mungkin setelah UTS kalian harus sudah mulai start mengerjakan ini laporan kerja praktek ini. Oke? Ada pertanyaan nggak? Untuk batas pengumpulan itu apa Sebelum UAS ya. Kita kan perhitungan 3-4 bulan UTS kan, selesai kerja prakteknya ya. Setelah itu UTS, kemudian setelah UTS mulai mengerjakan. Jadi pas UAS sudah selesai beres dong ini ya. Oke, itu saja. Oke, dikumpulkan sebelum ujian akhir semester atau UAS. Oke ya, paham ya semua ya. memang begitu, jadi biar tahu progres kalian di sini, termasuk yang logbook itu, makanya logbook harus ada terus ya, rutin tiap minggu. Oke, kira-kira dengan materi hari ini ada pertanyaan nggak? Atau kita mau diskusi boleh ya, selanjutnya kita ada waktu 5 menit untuk diskusi dan tanya jawab. Oke, pertanyaan. Oke, dari kalian sudah ada yang pernah sudah apply belum? Yang ke tempat kerja praktek, ada yang sudah pernah? Saya sudah. Oh, Ajam sudah pernah? Boleh menjelaskan di mana tempatnya ada, job desk apa, silakan. Jadi saya udah apply itu via email dia. Saya kantornya ada di daerah Bekasi, Madilayu. Itu konsultan dulu. Oke. Ajam masuknya di tim mana nih? Saya di Dimas Teknik. Ini setelah kalian kamu apply surat pengantar, kemudian udah didapat balasan, Iya. udah diterima begitu. Berarti sudah bisa mulai ya kerja praktek. Oke, bagus kalau gitu. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Satu lagi terakhir sebelum saya closing kuliah ini. Saya mau bertanya, kalau untuk kuliah kerja praktek, apa bisa di kontraktor yang berhubungan dengan sipil ya? Oh, boleh banget. Jadi gini, kita kan fakultas teknik. Fakultas teknik itu ada beberapa jurusan teknik gitu kan ya. Jadi kita itu sama sipil partner, teamwork. Jadi kenapa kita, misalnya kamu sebagai arsitek, mereka sebagai pelaksana, atau pada saat ada konsultan dan kontraktor, alangkah baiknya kita sebagai arsitek itu belajar sipil. Jadi kita pada saat di lapangan udah nggak kaget, oh kita tahu loh pekerjaan sipil seperti apa. Begitu ya, Anya? Boleh ya, bebas ya. Bahkan ilmu kamu lebih banyak yang didapatkan di bidang sipil gitu nanti. Oke, ada pertanyaan lain atau ada yang mau didiskusikan? Cukup ya. Kerja praktek kalian ini dulu memberikan deskripsi selain di portofolio kalian, bahwa pekerja praktek ini biasanya 3-4 minggu, biasanya ditanyakan seminggu berapa kali, karena kan kalian statusnya magang atau kerja praktek berapa kali seminggu itu perlu ditanyakan gitu. Jadi di awal sudah dijelaskan dulu kondisi kalian dan ditanyakan proyek apa yang cocok untuk kalian, atau berdasarkan dari portofolio kalian, kurikulum vitae, riwayat hidup kan ada portofolio kalian, skill kalian sampai mana. Nah itu biasa ditempatkan sesuai dengan kemampuan kalian begitu. Oke, untuk proses pelaksanaan kerja praktek
setelah nanti kalian 3 sampai 4 bulan melaksanakan kerja praktek, baik itu di konsultan, baik itu di kontraktor, tadi yang di MK pun kalian ada penilaian dari pembimbing. Selain dari saya, pembimbing di kampus, ya kita ada penilaian lagi dari pembimbing tempat kerja praktek. Itu nanti berupa sertifikat. Sertifikat itu nanti dikeluarkan oleh tempat kerja praktek. Biasanya tempat kerja praktek yang memang sudah perusahaan yang komplit ya, yang sudah biasa menerima tempat kerja praktek, mereka sudah punya sertifikat untuk mahasiswa-mahasiswa yang melakukan kerja praktek. Nanti sertifikat itu mereka yang membuat, mereka yang mengeluarkan, kan ada nilai di situ. Nah, gimana caranya supaya nilai itu bagus? Itu minimal B ya nilainya ya. Kalau bisa minimal B. Jadi itu memang itu wajib ada sertifikat itu wajib sepakat. Baik, pertemuan berikutnya saya harap semua satu kelas sudah mendapatkan tempat kerja praktek sesuai minat masing-masing gitu kan, karena kan kita harus waktunya sesuai jadwal 3 sampai 4 bulan. Jadi minggu depan saya harapkan sudah mendapatkan jawaban dari tempat kerja praktek begitu ya. Untuk ajam yang udah duluan sudah bisa masuk ke logbook ya untuk pelaporan kerja praktek. Oke, saya rasa kalau sudah cukup jelas ya. Baik, saya akhiri kelas hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran mata kuliah kerja praktek yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan tim penilai sertifikasi dosen tahun 2025 Kemendikti-Saintek Indonesia. Terima kasih juga kepada Universitas Bung Karno atas dosen-dosen di Fakultas Teknik, Rekan Sejawat, dan mahasiswa program studi arsitektur Universitas Bung Karno. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.